tonight? Who's gonna bring it back to life? We're gonna make it, you and I. We're gonna save the world tonight. We're far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? We're gonna make it, you and I. We're gonna save the world tonight. Who's gonna save? Who's gonna bring? We're gonna make it, you and I. Who's gonna save? Who's gonna bring? We're gonna save the world tonight. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang. Belum siang sih. Masih 9.40 ya. Selamat pagi untuk semua Six Fams dimanapun berada saat ini yang sedang bersama kami ya. Membersamai Anda, ada Ayu Guswan di sini yang selalu setia. Sampai dengan jam 14 nanti kita bersama dan ya seperti biasa ensiklopedia hadir sampai jam 10 dengan info-info menarik, fakta-fakta unik dan juga menarik di seluruh dunia yang jarang banget kita ketahui ya. Kira-kira kita bakal bahas apa? Sebentar lagi bakal kita hadirkan. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Yang menghadapi beberapa challenge. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusi proses. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, bersama dipikul, ringan sama dicincin. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu
Bentar lagi banget ya yang namanya 17-an akan menjelang. Sekarang udah tanggal 7 nih, 10 hari lagi 17-an. Makanya lagu-lagu yang kita hadirkan juga sepertinya ada hubungan dengan ya 17-an lah ya. Merah putih, tentang bendera, tentang kemerdekaan begitu ya, Six Flags ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir sepertinya agak sedikit sekarat nih. Apanya nih yang sekarat ya? Nggak tahu deh, mau tetap cinta NKRI apa gimana begitu kan ya. Tapi yang jelas cinta sih cinta, cuman banyak banget hal-hal yang membuat kita tuh jadi kayak wah sudah deh nggak usah komentar ya. Tapi yang jelas buat Six Fams yang ngerasa kayak gimana sih Indonesia pengen pindah mungkin menjadi warga negara asing, saya juga sebenarnya punya keinginan yang sama sih ya. Cuma salahnya adalah nggak ada calon suami yang orang sana gitu untuk mengajak saya begitu kan. Kalau nggak saya sudah menjadi warga negara asing saat ini. Mungkin ada keinginan yang sama kali begitu ya Six Fams ya. Jadi kayak udah deh nggak usah jadi warga negara Indonesia, pengen jadi warga negara asing aja boleh nggak sih? Boleh. Yuk banyak-banyakin main-main aplikasi jodoh ya. Supaya bisa dapat jodoh orang luar begitu kan, karena banyak banget orang-orang yang rata-rata mendapatkan jodoh tuh orang luar dari aplikasi-aplikasi ya, dating apps begitulah ya. Silakan dicoba deh kalau memang pengen menjadi warga negara asing, mana tahu kamu beruntung kan begitu ya. Oke, buat Six Fams jangan kemana-mana, masih bersama kami di Six Radio siaran anak muda Palembang. Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan massa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, bersama dipikul, ringan sama dicincin. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku. Aku bersumpah memegang erat bendera merah putihku, sisihkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh
sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya. Selamanya. Wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. Indonesia. Kita adalah sayap-sayap sang Garuda di atas samudra, di langit khatulistiwa. Serukan namamu sampai ke ujung dunia. Ceritakan semua indahnya pada mereka. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya. Karena ku tahu di sini tempat kita, di sini rumah bagi jiwa raga hati kita selamanya. Wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. Selamanya. Soft on the tracks, and someone calling up. I'm hearing going through the history books.
be a hero, she can get the goal. Pushing all over kitchen, falling never be broke. Shit. From your close street, from your name. Champions. Balik lagi ke Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Masih bareng Ayu Sonia Pertiwi Six Fam. Sampai dengan jam 10 nanti di Ensiklopedia. Gak kerasa ya udah 54 menit aja berlalu dari jam 9 nih. By the way, anyway Baswe, tadi kita ngomongin soal menjadi warga negara asing kan begitu ya. Karena itu keinginan ataupun impian saya pribadi begitu ya. Bukan karena tidak cinta akan negara Indonesia, tapi dikarenakan terlalu banyak sudah drama yang terjadi di Indonesia ini ya. Bagaimana untuk yang sudah merasakan, salah satu contohnya masang bendera One Piece begitu kan di samping bendera kita gitu. Padahal kita ini udah mau 17-an nih begitu ya. Ada-ada aja emang pengen disentil ya, nakal ya. Tapi kalau ngomongin soal bendera One Piece, sebenarnya arti dari bendera itu sendiri apa sih begitu kan? Emang kalau dilihat dari gambarnya aja jelas ya. Ya you know lah begitu. Nanti pengertiannya kita bakal cari tahu mungkin untuk program selanjutnya. Tapi yang jelas by the way ini Baswe lagi balik lagi nih. Bagi kamu yang pengen menjadi warga negara asing, yuk main dating apps ya. Supaya bisa ketemu sama pasangan dari warga negara asing. Jadi kita nggak susah-susah untuk menjadi warga negara asing begitu kan ya. Cuma karena kita ikut suami begitu kan. Judulnya itu alasannya ya. Judulnya atau alasan ini. Kita menjadi warga negara asing karena ikut suami kan begitu. Sebagai istri yang baik ya begitu ya. Tapi kalau kita sendiri yang dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing mungkin agak sedikit ribet ya, dan sendiri itu kayaknya nggak enak banget karena berdua itu lebih baik sih, apalagi dengan hubungan yang halal. Apa sih? Ya udahlah ya. Ensiklopedia kita sudah sampai di sini aja. Kita bakal beralih ke program acara selanjutnya ya. Info-info viral bakal hadir sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang sejujurnya.
Sedikit tisu berserilah secukupnya. Secukupnya kan masih ada gantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya goyang sirna. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Sisfams, banyak kejadian unik dan menarik di sekitar kita yang menjadi viral di dunia maya. Penasaran kan? Yuk dengerin tips, informasi, dan tips setiap hari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Aku bahagia, aku layak pantas, aku berharap sehat dan penuh senyuman, penuh keberuntungan, percaya diri dan sungguh menawan. Aku jadi kasih terbaik diriku, beruntung, bahagia, tenang jiwaku. Aku layak dicinta, hati selalu bahagia, hidupku mudah dan sungguh melimpah. Hidup ini terasa sungguh sempurna, semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia, hatiku ucap alhamdulillah.
layak pantas aku bahagia. Aku layak pantas aku berharga. Sehat dan penuh senyuman, penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Yo, yo, what's up, yo? We're in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yo. Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Ku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersama tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua langsung rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Oh, yeah, 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 yeah. Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hati. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Satu tangan dan cintamu ada kembang. Begitulah proses akan menangkap hati darimu. Ya, namun juara di saat lagi kau di sana, aku di sini. Kau tersibuk hatinya. Satu kali ku bertemu, dua langsung rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Satu kali ku bertemu, dua langsung rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Terima kasih.
Balik lagi di Six Video Radio Siaran Anak Muda Palembang. Masih bareng Ayu Gusman yang bertugas Six Fam. Seperti biasa ya, kalau di Ensiklopedia kita beralih ke Intips kali ini. Informasi dan tips info viral yang bakal kita hadirkan untuk Six Fam semuanya. Salah satu hal yang lagi viral saat ini adalah di mana yang namanya 17-an sebentar lagi, bendera itu sudah mulai dipasang merah putih. Tapi kenapa ya ada juga bendera One Piece di sampingnya? Ada yang justru malah pasang bendera One Piece aja. Ada apa ini? Kan begitu pertanyaannya ya. Sepertinya sudah di-spill sih sebelum program acara Intips ini, kita sudah spill sedikit ya. Mengapa? Ada apa kan begitu. Tapi apa sih sebenarnya arti dari bendera One Piece sendiri? Kenapa sampai warga plus 62 itu majang atau mungkin masang begitu ya bendera itu di samping bendera kita begitu. Ada apa sebenarnya? Kalau menurut saya sih kalau memang pengen jadi warga negara asing sih jadi warga negara asing aja kan begitu ya. Tolong takutnya nanti kena ini kena itu gitu kan, tahu sendirilah ya hukum di negara kita tercinta ini begitu ya guys ya. Oke, kira-kira info viral apa saja yang akan kita hadirkan, sekaligus kita juga bakal bahas mengenai bendera One Piece yang saat ini sedang bertebaran di mana-mana ya. Sampai gak cuman di real aja di Six Fams ya, tapi di dunia maya juga ya kan, di aplikasi-aplikasi online juga banyak yang memasang bendera One Piece loh ya. Itu sebenarnya ada apa? Nanti bakal kita hadirkan ya, kira-kira informasinya seperti apa. Jangan kemana-mana. Untuk Six Fams yang saat ini lagi dengerin kita begitu kan ya, lagi nonton kita juga. Hai Prasetya, di mana ini Kak? Ini di Palembang. Ini di Palembang. Ini adalah radio streaming SMA Negeri 6 Palembang ya. Live siaran radio atau gimana nih, kok cuma musik listening? Oh enggak, tadi kebetulan lagi musik aja. Pada saat lagi voice ya voice kok kita, tenang aja. Thank you Prastia. Ai Reza Putra Rimba, idaman. Idaman gak tuh? Dea Anggra ini, halo Ibu, halo Dea. Nanti Dea dan juga teman-teman anak-anak broadcasting bakalan mengisi juga ya, mengisi acara ataupun ya live streamingnya kita selain Bu Ayu Guswan di sini ya. Hai Meharlin Janita, Konoha sedang tidak baik-baik saja, betul sekali ya. Hanya Konoha yang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana? Mau ikutan jadi warga negara asing juga? Atau bagaimana ya? Itu semua pilihan tergantung pada Anda. Kalau memang masih cinta pada negara kita dan masih bisa diselamatkan ya why not? Tapi kalau enggak silahkan menjadi warga negara asing, kali lebih baik ya. Akhirnya tips, informasi dan tips dengan info-info viral bakal kita hadirkan. Berikut juga dengan informasi seputar bendera One Piece bakal kita hadirkan sesaat lagi. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di rumah keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata. Lalu datang lagi kau memasakku bekerja. Sederhana,
berserah. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terlupa untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkan selalu. Selagi berilu, tak sendaya doamu, seraya pinamu. Selagi berilu, selalu merindu. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Takkan pernah terlupa untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkan selalu. Selagi berilu, tak senada denganmu, seraya pinamu. Selagi berilu, selalu merindu.
22 menit baru dari pukul 10 di pagi hari ini. Six Fams, kamu masih dengerin Intips, informasi dan tips info final bakal kita hadirkan ya. Apa saja, tapi sebelumnya masih balik lagi ngomongin ya, Konoha sedang tidak baik-baik saja. Kalau kata salah satu yang sudah komen ya. Tapi apa tuh yang tidak baik-baik saja dari Konoha? Banyak sekali ya. Kita sebut saja Konoha gitu ya. Sama kayak penjual bakso boraks gitu kan ya. Jadi nyebutnya sebut saja Mawar kan begitu kan ya. Ini kita nggak usah terlalu frontal lah ya. Kita bilang aja kita sebut saja Konoha. Meskipun sebenarnya warga plus 62 udah tahu Konoha itu apa dan ya negara mana begitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita tuju. Kita ngomongin soal bendera One Piece tadi ya. Kenapa bendera One Piece seketika aja viral begitu, kemudian bukan merajalela sih ya, lebih ke kayak dibilang menjajah bendera merah putih juga tidak, tapi ada bendera One Piece berdampingan dengan bendera merah putih yang dipasang sengaja oleh beberapa warga negara plus 62 ataupun warga Konoha tadi kan ya. Kira-kira ada apa? Dan mengapa bendera itu yang dipasang? Apa sih sebenarnya arti dari bendera itu? Mungkin kebanyakan dari Six Fams yang saat ini sedang nonton kita ya, ataupun lagi dengerin kita itu tahu lah ya arti dari bendera itu apa. Yes, bener banget. Bendera itu berarti tentang sebuah perlawanan ya dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa bendera One Piece? Karena memang menurut beberapa orang relate banget sama kelompok karakter utama Luffy untuk melawan ketidakadilan di negerinya ya. Jadi si Luffy ini karakter utama dari film One Piece ini merasa sangat tidak adil di negaranya, sehingga ya itulah ya relate banget sama negara Konoha yang saat ini juga warganya banyak yang merasa tidak diperlakukan seadil-adilnya begitu ya. So makanya bendera One Piece bertebaran di mana-mana di samping bendera merah putih ya. Meskipun katanya sih bakalan ada yang namanya peraturan ataupun hukuman lah ya untuk orang-orang yang memasang bendera One Piece begitu. Kayak banyak orang yang gak berani gitu. Tapi masih ada aja warga Konoha yang berani kok tetap memajangnya ya, untuk masangnya ya. Apapun itu, tapi yang jelas harapan kita kan adalah Indonesia. Aduh, sebut aja udah deh, gak usah sebut Konoha lagi deh. Ya pokoknya negara kita tercinta ini bisa kembali baik-baik saja ya. Bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Benar-benar yang namanya Pancasila itu ditegakkan ya, 5 sila itu ditegakkan begitu ya. Apalagi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu penting sekali ya kan. Mana letak keadilannya? Jangan sampai gara-gara ya itu tadi, gara-gara ketidakadilan itu maka warga Konoha memberontak begitu ya. Takutnya banyak warga Konoha yang beralih jadi warga negara asing tadi kan. Nah itu. Terus siapa yang ngisi Konoha selanjutnya? Oke, ternyata banyak hal-hal viral yang terjadi di luaran sana Six Fams ya. Apakah itu berhubungan dengan 17-an yang tinggal sebentar lagi begitu kan? Atau mungkin ada hal-hal lainnya? Nanti bakal kita bahas ya. Setelah bendera One Piece yang sudah kita bahas mengenai ketidakadilan di negara tercinta ini dari pemerintahannya begitu kan. Kenapa harus One Piece? Karena memang karakter utama dari film itu sendiri juga merasa tidak adil di negaranya ya. Makanya bendera itu cocok banget untuk dipasang berdampingan dengan bendera merah putih, katanya begitu. Bagi orang-orang yang melakukannya. Bukan saya loh ya, saya enggak. Tapi saya pengen jadi warga negara asing, beneran sumpah. Sayangnya nggak ada yang mau ngangkat saya jadi istri. Oh kok gitu. Nggak, maksudnya iya jodohnya bukan orang bule lah begitu ya. Tapi kita kan nggak tahu ya kan. Mana tahu pengen jadi warga negara asing dengan cukup menjadi TKW, TKI. Ya begitu ya, silahkan, nggak apa-apa. Pokoknya selanjutnya mudah-mudahan dapat jodoh orang sana sehingga menjadi warga negara asing. Kalau sudah lelah dengan Konoha, kan itu balik lagi. Kalau sudah lelah dengan Konoha ya, kita bakal balik lagi buat kamu semuanya masih di Intips, informasi dan tips. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan info-info viral lainnya. Spesial buat yang masih setia bersama kami. Halo buat Kansa, salam dari Binjai Ibu. Siap, halo Binjai.
indah senyuman dari resung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terima diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu ini yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang sejarah lalu sahaja mewarnai duniaku. Maka terima diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Karena itu tugas cinta, memberikan keindahan. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu indah.
Clean Bandit featuring Demi Lovato with Solo, yes. Memilih untuk solo alias sendiri kayaknya lebih baik deh ya. Enggak, katanya tadi berdua lebih baik. Gimana sih yang bener si Ayu mah ya? Tergantung pilihan hidup kamu masing-masing ya guys ya. Saya tidak mau mempengaruhi karena itu tidak baik ya. Banyak hal banyak orang-orang mungkin yang mempengaruhi kita untuk pasang bendera One Piece juga begitu kan ya. Yang saat ini aduh lagi viral sekali fenomena unik yang satu ini ya. Kita masih ngomongin soal bendera One Piece dulu. Kayaknya asik banget ngebahas ini. Ini karena memang kita ngebahas mengenai yang lagi viral dan fenomena unik yang satu ini memang lagi viral banget di media sosial. Yes, ramainya pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger dari manga dan juga anime One Piece di Indonesia ya. Hal ini menarik perhatian publik pastinya karena memang terjadinya itu berdekatan dengan HUT kemerdekaan RI ke-80. 80 tahun loh kita loh ya, 80 tahun di tanggal 17 Agustus mendatang. Nah, akun Instagram Wakanda Folk misalnya mengunggah kompilasi bendera berkibarnya bendera ini ya. Videonya itu disukai hampir 30.000 warganet dan telah disaksikan sampai 357.000 kali loh Six Fans. Dan narasi yang disampaikan di dalam unggahannya adalah bendera ini adalah simbol kekecewaan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya di awal. Ya, di dunia manga One Piece ataupun Jolly Roger adalah simbol identitas bagi kru bajak laut kan ini, dan ada variasi di antara para kru bajak laut ya. Yang kini viral di Indonesia adalah versi gengnya Luffy dan kawan-kawan ya, dengan ciri khas topi jeraminya kan. Oke, meskipun begitu kita bahas nih ya, Jolly Roger itu tidak hanya berada di One Piece saja ternyata, tapi juga di dunia nyata. Ini dilansir dari laman Britannica, Jolly Roger itu digunakan oleh bajak laut untuk mengintimidasi awak kapal lainnya. Jolly Roger mudah dikenali dari desain tengkorak dan juga tulang bersilang putihnya dengan latar belakang hitam ya. Agak serem ya kalau nggak pakai si Luffy dan kawan-kawan kan. Kalau nggak pakai kepala Luffy dan kawan-kawan tuh agak serem memang ya. Cuman bendera hitam kemudian tulang yang bersilang kan dari Jolly Roger itu tadi ya. Dan ternyata memang itu biasa digunakan oleh bajak laut untuk mengintimidasi awak kapal lainnya ya. Desain tengkorak dan tulang bersilang putih ini dengan latar belakang hitam tapi juga memiliki elemen desain lainnya bisa juga ya. Bendera ini hanya digunakan selama zaman keemasan pembajakan yang berlangsung dari akhir abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-18 ternyata Six Fans ya. Asal-usul nama Jolly Roger sendiri disebut gak jelas. Jadi pada masa keemasannya Roger ataupun Roger tua adalah julukan untuk iblis ya. Dan Roger adalah sebutan untuk gelandangan dari bajak laut. Sumber lain juga berpendapat bahwa nama tersebut kemungkinan berasal dari frasa bahasa Prancis ya yang arti Jolly Rogue ataupun merah cantik yang menunjuk pada bendera merah yang biasanya dikibarkan oleh para bajak laut. Asal-usul desainnya juga tidak diketahui secara pasti ya, kenapa harus warnanya hitam kemudian ada tulang putih yang bersilang begitu kan. Tengkorak sama tulang bersilang itu kemungkinan berasal dari bajak laut Barbary yang menambahkan tengkorak pada bendera hijau mereka sejak abad ke-16 ya. Ada pula catatan di buku catatan kapal Prancis dari tahun 1687 itu menyebutkan bahwa bendera merah bergambar tengkorak. Jadi macam-macam asal usulnya ini ya. Nah, pertanyaannya fenomena bendera One Piece ini di Indonesia saat ini sedang sangat viral banget gitu kan ya. Dimana fenomena pengibaran bendera One Piece Indonesia diketahui muncul setelah imbauan Presiden Prabowo Subianto untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus 2025. Imbauan untuk mengibarkan bendera merah putih ya di bulan Agustus 2025, tapi mengapa dari imbauan itu yang dipasang justru malah bendera One Piece? Kalaupun ada bendera merah putih yang dipasang, tapi tetap ada berdampingan dengan bendera One Piece. Nah, dilansir dari Antara News, berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman peringatan HUT ke-80 RI tahun 2025, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025. Imbauan tersebut berbunyi mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025 ya. Nah, pengibaran bendera bukan sekedar tradisi tahunan dong ya kan, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan dan simbol dari semangat kebangsaan yang terus menyala. Ya, benar ya? Tapi ya balik lagi, nyatanya bendera One Piece ya
Luffy dan kawan-kawan atau Luffy and the Gang itu justru malah berkibar di mana-mana setelah ya imbauan dari Bapak Presiden kita. Tapi ada yang viral lagi nih Six Fams, itu sedikit sejarah lah ya mengenai bendera Jolly Roger One Piece yang ramai berkibar jelang 17 Agustus dan juga sejarahnya ya. Tapi ada yang viral juga nih masih seputar bendera One Piece dan ini di Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Ada apa? Apa yang berhubungan dengan bendera One Piece di Kota Malang, Indonesia? Nanti bakal kita bahas lagi ya. Buat kamu semuanya yang masih setia bersama kami, yang lagi nontonin kita juga masih di live streamingnya kita, silakan di like, comment, subscribe ya. Yang pengen request lagu boleh banget, silakan Indonesia Mancanegara, typing aja, typing nggak tuh di live chat kita ya. Nanti bakal kita sapa juga sekaligus bakal kita puterin lagunya ya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Sejak awalnya kita berjumpa, biasa saja, tak ada yang berbeda. Namun kini tak pernah kusangka kamu buatku rindu
kasih. Iya lagi, ku mulai takut kamu pergi. Gimana caranya biar kamu ngerti, aku naksir setengah mati. Setengah mati. Pretty little baby, la la. Pretty little baby, la la. Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Pretty little baby, I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the billy coo birds. Pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time when both of us are young, puppy lovers have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and gay? Meet me at the car hop or at the pop shop. Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time when both of us are young, puppy lovers have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and gay? Meet me at the car hop or at the pop shop. Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you. Pretty little baby, I said pretty little baby. Pretty Little Baby, asik banget lagu ini ya. Kok bisa asik ya? Padahal ini kan merupakan lagu lama begitu ya. Ada yes, Connie Francis dengan Pretty Little Baby. Ini lagu lama beneran, serius, ini emang beneran lagu lama. Namun viral kembali. Biasa lah ya kalau sudah dibawa sama akun aplikasi TokTok begitu kan ya. Biasanya sih balik viral lagi gitu kan. Dan emang lagunya seasik itu untuk Pretty Little Baby. Kalau diartiin satu-satu sih kesannya kayak ngapain bayi gitu ya. Padahal ini maksudnya tuh sebenarnya sayangku gitu kan. Pretty Little Baby itu sayangku, cintaku, pujaan hatiku, kalau segalanya bagiku. Oh bukan lagi ya. Oke, masih ngomongin soal yang viral nih Six Fams. Kita kali ini mau ngomongin ya warga kota Malang yang ternyata memilih menghapus mural One Piece. Katanya sih hindari konflik begitu ya. Hindari konflik atau takut kena hukuman.
tahu sendiri lah ya, seperti apa negara Konoha tercinta ini. Alright, nah seperti apa informasinya Six Fam? Sebuah mural yang terinspirasi dari simbol anime populer One Piece di Jalan Lahor, Kelurahan Bunolorejo, Kota Malang itu diputuskan untuk dihapus setelah menjadi viral di media sosial. Padahal viral banget loh, kok dihapus sih? Jadi ternyata masih ada ketakutan ya sama warga Konoha ya, warga plus 62 terhadap hukum yang ada di Konoha ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama kan. Maling uang negara itu lebih sedikit hukumannya dibandingkan dengan maling pisang tetangga kan begitu ya. Aduh, julid sekali saya ya, julita sekali. Tapi itu memang beneran terjadi di Konoha. Jadi mau gimana dong? Kita kan ngomong apa adanya, nggak ditambah-tambahin gitu ya. Nah, tindakan tegas ini diambil ternyata oleh pengurus rukun tetangga atau RT setempat untuk meredam potensi konflik gitu. Jangan sampai ada konflik lah intinya ya. Ya paham Pak RT, paham. Mural tersebut menampilkan gambar ikonik tengkorak dengan topi jerami, simbol dari kelompok bajak laut topi jerami dalam serial One Piece ya, Luffy dan kawan-kawan kan. Namun karya tersebut dibuat tidak tuntas dengan bagian mata dan juga gigi pada tengkorak yang memang sengaja dibiarkan kosong gitu loh. Tepat di bawah gambar terdapat juga tulisan Lapendos ya. Ketua RT 4 RW 4 Arianto Sigit membenarkan bahwa mural itu sempat ada di lingkungannya dan merupakan hasil kreativitas spontan dari para pemuda di sana gitu ya. Karya tersebut dibuat sekitar semingguan yang lalu katanya saat kegiatan kerja bakti untuk menghias lingkungan dalam rangka menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Lagi-lagi dalam rangka menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Ada hubungannya dengan bendera One Piece. Meskipun tidak benderanya tapi mural yang dibuat sama para pemuda di sana ya. Kata Bapak Arianto ini itu murni inisiatif anak-anak muda di sini sebagai bentuk ekspresi gitu ya. Awalnya si Bapak mengira itu tulisan biasa, ternyata berkembang menjadi gambar yang terinspirasi dari One Piece dan ya viral lah di mana-mana gitu ya. Arianto menegaskan bahwa tidak ada niat buruk ataupun tujuan untuk menyinggung perasaan ataupun pihak manapun di balik pembuatan mural tersebut. Beliau menjelaskan bahwa tulisan Lapendos yang menyertai gambar adalah akronim khas warga lokal yang berarti Lahor penuh dosa ya. Yang menurutnya istilah tersebut hanyalah semacam jargon ataupun candaan internal warga aja dan tidak memiliki konotasi negatif yang serius. Ya, ketenangan warga terusik ketika mural tersebut viral pastinya ya. Menyadari potensi kegaduhan itulah dia pun segera mengambil tindakan ya dan juga sikap. Ya, mulai terusik nih, ada apa nih ya kan, warga yang pro sama pemerintah pastinya. Oh, ini kenapa begitu ini? Ya begitulah ya. Gitu tadi kan ya. Jadi daripada sudah ada beberapa warga yang merasa terusik dengan mural si One Piece ini tadi, supaya gak gaduh gitu ya, supaya aman RT-nya gitu kan ya, warga di RT-nya, dia pun segera mengambil tindakan ataupun sikap gitu. Proses penghapusan tidak dilakukan dengan mengikis catnya, melainkan akan langsung ditimpa dengan cat putih aja ya. Dan atas nama warga RT-nya, warga RT-nya ya, Arianto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka jika mural tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oke. Baik Bapak, kalau saya sih nggak masalah banget ya. Dan mungkin saya yakin sih banyak warga plus 62 ataupun warga Konoha lain sih ngerasa nggak masalah banget kok itu ya. Jadi hanya beberapa gelintir saja yang mungkin menjadikan itu sebagai suatu masalah Bapak ya, sehingga menjadi viral gitu, menjadi besar begitu ya. Tujuannya apa juga saya nggak paham, tapi intinya adalah hidup One Piece. Masih ya, tetap ya. Oke, Six Fams, kita masih bersama di Tips Informasi dan Tips. Kira-kira info viral apa lagi yang bakal kita hadirkan? Beralihkah atau beranjakkah kita dari One Piece pastinya ya. Supaya saya juga aman sentosa di sini ya. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan beralih. Sesaat lagi kita akan kembali lagi. Pastikan terus bersama kami. Buat yang masih menonton kami di YouTube channel Radio Semanam FM ya. Ya, Radio SMA Negeri 6 Palembang. Halo semuanya. Jangan lupa untuk yang pengen request ataupun mungkin mau salam sapa, boleh banget, silakan di live chatnya kami. Ntar bakal langsung aku bacain ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke lagu. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Tiba-tiba aku jatuh cinta diam-diam.
kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, dari teman jadi kekasih saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, cinta katakan cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadilah kekasihku. Katakan cinta, hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, cinta katakan cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasih, jadi kekasihku saja, jadi kekasihku saja. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Sistams, banyak kejadian unik dan menarik di sekitar kita yang menjadi viral di dunia maya. Berdasarkan, yuk dengerin tips, informasi, dan tips setiap hari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang.
depan bagi semua yang bertahan. Dunia pun pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Terkadang yang namanya punya dendam itu memang gak baik ya. Udah deh, aku sekarang udah gak marah kok. Walau masih ingat sih, yang bikin sakitnya itu apa sih masih ingat gitu kan ya. Tapi ya sudahlah ya, aku sudah gak marah, aku sudah gak dendam lagi. Intinya ya udah kita rangkai aja satu-satu. Sudah seperti inilah jalan takdirnya begitu. Ngomongin apa sih? Gak ada. Tapi jelas kan banyak orang yang memelihara rasa dendam begitu ya, rasa kesal, rasa benci terhadap sesuatu atau mungkin terhadap seseorang begitu kan. Makanya lagu yang satu ini tercipta sepertinya sih begitu ya. Mungkin itu adalah pengalaman pribadi dari It Gitaf-nya sendiri ya, bahwa ya udahlah, meskipun mungkin pernah dicemooh, pernah dibully, pernah apapun itu ya dia alami, tapi saat ini dia rangkailah satu persatu semuanya. Sudah, aku udah gak marah lagi kok sekarang gitu ya. Baiknya sih seperti itu memang, karena kalau kita memendam kemarahan juga gak baik sama kesehatan kita sendiri juga gitu ya. Dan kata orang biasanya kalau marahnya itu dibiarkan berlama-lama ataupun berlarut-larut gitu ya, itu aura kecantikan kita juga berkurang. Bisa gitu ya, bisa dong, kenapa enggak ya. Iya, jadi aura yang baik-baik dari wajah kita juga bakal terpancarnya itu jadinya buruk begitu. Bukan begitu guru agama, mungkin Ibu Umti ya, mungkin ya, atau mungkin yang lain-lain begitu. Jadi ya intinya sudahlah, lupakan saja. Yang berlalu biarlah berlalu gitu ya. Kalau memang perlu kasih kesempatan lagi, selagi masih bisa begitu ya. Kalau emang enggak, ya udah cut off aja. Tapi jangan ada dendam intinya ya. Tetap semuanya berjalan dengan baik-baik saja ya. Masa kalah sama Gitaf sih ya kan? Alright, kita masih ngomongin soal yang viral Six Pams. Kali ini yang viral, aduh, lagi-lagi ya masih bendera One Piece. Aduh, ya karena memang kita lagi ngebahas itu, dan memang itu lagi bener-bener viral banget di Konoha ini begitu ya. Oke, Six Pams kalau tadi di Malang begitu, di Malang mereka sampai rela untuk menghapus mural yang sudah mereka bikin, mural One Piece yang mereka bikin gitu kan ya, supaya tidak terjadi kegaduhan ya, tidak terjadi kericuhan antara yang pro dan kontra terhadap pemerintahan lah begitu ya. Kali ini di Samarinda ya. Jadi bendera One Piece kan lagi viral banget nih. Polisi sana pun menekankan pentingnya merah putih, bukan One Piece. Kita tahu Pak, kita tahu pentingnya merah putih ya. Oke, menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece kan ramai banget dibicarakan publik di berbagai daerah ya, termasuk juga di Indonesia. Namun hingga saat ini, kata si Bapak Polisi, belum ditemukan adanya pengibaran bendera tersebut di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Tuh, Kalimantan Timur masih aman. Palembang ada nggak ya? Yang dari Lampung ada tuh katanya yang mau masang bendera One Piece, yang ngadi-ngadi ya, jangan ya. Kapolresta Samarinda Kombes Polisi Henry Umar menegaskan bahwa pihaknya belum menerima laporan ataupun menemukan kasus penggunaan simbol non resmi seperti bendera One Piece ini sendiri. Meski demikian nih, Six Pams Henry juga mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi simbol resmi negara, terutama dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Gimana ya? Itu kan simbol kegelisahan, ketidakadilan, keresahan dari warga negara Indonesia, Bapak. Jadi gimana ya? Bukankah kita itu bukan wajib ya, punya hak untuk bersuara begitu kan? Kalau emang kita nggak cocok, nggak suka gitu, kenapa kita harus dibungkam terus sih? Aduh, kenapa saya jadi mewakili warga negara Indonesia sih? Dan momentum 17 Agustus ini menurut Pak Henry merupakan waktu yang tepat untuk menggelorakan, kirain menggelontorkan tadi Pak. Apa yang mau digelontorkan? Jangan, tetap bendera merah putih begitu ya Pak ya. Kembali semangat nasionalisme dan juga rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Siap. Jadi katanya kibarkanlah di kantor, di rumah maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya ya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya pengibaran bendera non resmi, salah satunya One Piece tadi, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda katanya ya, Kodim 0901 serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi simbol resmi negara. Ya, yang sudah mulai ada ancang-ancang mau pasang bendera One Piece di samping bendera negara kita tercinta ini, agak sedikit direm ya Wak ya. Agak sedikit direm ya Six Fams ya. Supaya tidak terjadi kegaduhan tadi. Ingat lo ya, hukum negara kita tercinta ini seperti apa. Aku nggak mau kalau kamu nanti kalau kamu nanti bermasalah dengan hukum, tolonglah siapapun itu kamu. Iya, kamu asik. Oke lah kalau begitu ya, tapi not me, not you juga lah mudah-mudahan ya. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Intips, Informasi dan Tips. In my life, in my mind, where I make up stories all the time, and I pretend that I am not someone left to face the world alone. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. I have a feeling you will be so proud, and he's gonna leave me now, but he's not you. He's not you. He will never be you. Photo book with my mistakes, promises that we never got to make. All the things I wanna talk about, hard to say it to myself. Winter time, once again, in the snow I can see just where I've been. For a minute in a world so cold, where I have everything, but he's not you. He's not you. He will never be you. But he's not you. He's not you. He will never be you. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, terluka tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara
jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Aku tak tahu mana yang lebih indah.
Bedanya nih ya, lagu Bonnie Prancis yang Pretty Little Baby sama lagu ini nih Six Femmes yang baru aja berlalu, Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love. Bedanya adalah mereka sama-sama stylenya itu style orang-orang jadul gitu ya. Orang-orang tempoe doloe begitu kan ya. Tapi kalau Connie beneran adalah penyanyi tempo dulu begitu kan. Lagunya cuma viral kembali saja setelah beberapa aplikasi itu nyetel ulang gitulah ya, istilahnya kayak muter lagi nih, dan lagunya ternyata asik gitu. Bedanya sama Elliot James Ray ini hanya penampilannya aja, looknya aja itu kayak ala-ala Elvis Presley di zamannya begitu ya. Cuman tuh tidak keseluruhan sih, ada sisi modernnya juga, tapi ya begitulah. Dengan suaranya juga yang berbeda ya Six Femmes, yang maksudnya suaranya juga kayak ciri khasnya itu lebih ke jadul, tempo dulu, oldies gitu kan. Tapi enak lagunya gitu, gimana dong ya. Dan Elliotnya juga ganteng kan. Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love membawa kita ke menit yang ke-34 dari pukul 11. Saya yakin juga anak-anak Gen Z ya ataupun Gen Alpha sekarang juga setuju sih kalau Elliot itu ganteng. Meskipun mungkin dari stylenya dia tuh jadul banget, oldies banget, dengan suaranya juga yang memang ciri khas ya, ciri khas ala-ala Elvis Presley. Gak kebayang sih kalau Elliot James Ray itu nyanyiin lagu-lagu ya yang memang musiknya itu ataupun ya genrenya itu sekarang punya gitu loh, nggak seperti yang sudah dia bawakan begitulah intinya ya, nggak kayak oldies gitu. Gimana ya jadinya ya, cakep nggak ya? Cakep kali ya tetap ya. Kalau orang cakep mah cakep aja udah selesai. Oke, Six Femmes, kita masih ngomongin soal yang lagi viral-viral biasa diintip ya sampai dengan jam 12 nanti. Dan kali ini kalau tadi kita ngebahas mengenai yang viral yang memang lagi sangat fenomena sekali ya, yaitu bendera One Piece yang dipajang bersampingan atau berdampingan dengan bendera merah putih ya, setelah himbauan dari Bapak Presiden kita begitu untuk masang bendera merah putih menjelang 17-an kan. Ya mungkin karena simbol ketidakadilan dan lain sebagainya seperti yang sudah kita jelaskan tadi juga ya. Maka warga plus 62, warga Konoha ini banyak yang memasang bendera One Piece juga gitu di sampingnya ya. Sebagai simbol ketidakadilan tadi. Nah, kali ini yang viral juga adalah mengenai Son Horek. Ini lagi viral banget dan ini amat sangat membahayakan ya. Belakangan viral banget Son Horek yang menghasilkan suara yang begitu keras di sekitaran Jawa Timur ya. Son Horek ini adalah sistem audio berdaya tinggi yang menghasilkan suara amat keras. Son Horek kerap diarak keliling kampung, bak pawai dan menghasilkan polusi suara. Jadi bukan polusi udara tapi polusi suara. Lantas pertanyaannya adalah apakah Son Horek ini bisa memicu gangguan pendengaran? Oh, jelas.
Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan ya, bedah kepala dan leher Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Ashadi Budi menjelaskan sound horeg adalah speaker yang dikeraskan sedemikian rupa dengan musik yang diputar keras sekali dan lama juga, nggak cuma keras tapi lama ya. Jadi semakin keras suara kita dengarkan dan semakin lama akan berisiko merusak pendengaran kita. Dan jangan salah, kerusakan pendengarannya bisa permanen loh ya kalau kata dokter ini. Jadi bukan kerusakan pendengaran yang beberapa saat aja, Six Pams. Meskipun bisa memicu masalah pendengaran, tapi dikatakan bahwa sound horeg tidak memicu robeknya gendang telinga. Merusak pendengaran ya, ataupun memicu masalah pendengaran gitu, tapi tidak sampai merobek gendang telinga ya. Nah, ngomongin soal bahayanya si sound horeg ini tadi, buktinya saja sudah ada beberapa warga yang meninggal dunia gara-gara yaitu nonton dan sekaligus pastinya mendengarkan ya, mendengar sound horeg yang memang luar biasa besar sekali yang menghasilkan polusi suara tadi ya, Six Pams. Tepatnya adalah warga Lumajang nih, Six Pams, salah satunya yang meninggal dunia setelah menonton si sound horeg ini tadi ya, pawainya si sound horeg ini. Seorang warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bernama Ani Mutmainah dikabarkan meninggal dunia saat menyaksikan karnaval sound horeg ya. Hal itu terjadi saat korban menyaksikan acara selamatan desa untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 RI di Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ya. Nah, di tengah menyaksikan pawai sound horeg ini, Anik tiba-tiba terduduk dan mengeluh pusing katanya. Dia pun lalu pingsan gak sadarkan diri. Dan kakak Anik yang mengetahui hal itu kemudian membawa adiknya ke RSUD Pasirian. Tapi saat tiba di rumah sakit ternyata Anik langsung dinyatakan meninggal dunia. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan pihaknya bela sungkawa atas wafatnya Anik. Namun ia menyebut acara sound horeg itu sudah berizin. Oh, jadi acaranya sudah berizin begitu ya. Tapi kok bisa ya modelnya begitu ya. Ia mengatakan kepala desa setempat juga sudah membenarkan bahwa acara pawai sound horeg tersebut berizin dan sesuai dengan SOP. Kenyataannya ada yang sampai meninggal dunia Bapak ya, warga Anda ya. Indah pun mengatakan keluarga Anik juga sudah ikhlas dan menerima kematian korban. Keluarga disebut menganggap peristiwa itu sebagai takdir ya. Bagus deh kalau emang kayak gitu ya. Meski demikian ya tetap aja ya, dikatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Jangan sampai ada warga-warga lainnya yang meninggal gara-gara mengeluh pusing, kemudian pingsan akibat dengerin dan juga nonton sound horeg ini tadi ya. Seperti di awal sudah kita sampaikan kalau itu bermasalah sekali, sangat menghasilkan polusi suara dan sangat mengganggu pendengaran kita ya. Itu bisa memicu masalah pendengaran tadi kan ya. Nah, mungkin saja kita nggak tahu ya apakah Mbak Ani ini almarhumah tadi terus sampai pecah gendang telinganya, kita nggak tahu kan. Makanya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya almarhumah Mbak Ani kan meninggal dunia begitu ya karena sound horeg ini tadi begitu. Dokter saya sudah mengatakan memang sebahaya itu loh Six Pams ya. Oke, korban sound horeg pun bisa nggak sih minta ganti rugi gitu ya atas hal ini begitu kan? Karena kan katanya kan sudah sesuai dengan SOP begitu kan? Kan dibilang begitu kan tadi, iya sesuai dengan SOP. Kemudian sudah berizin. Tapi kalau kejadiannya memang seperti itu, apakah warga bisa menuntut untuk ganti rugi begitu ya? Nanti akan kita bahas ya. Mana tahu bakal ada orang-orang yang tetap menonton sound horeg ya setelah kejadian ini. Bukannya jadi pelajaran malah tetap aja nonton. Warga plus 62 ya paham lah ya kan. Mending dengerin lagu-lagu yang seperti ini. Ini enak banget lagu yang satu ini ya. Tapi tidak terlalu begitu diketahui oleh banyak orang. Ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumah. Spesial.
habiskan. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Ada sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu. Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kau ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kamu masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup
sekarang. Janji kita pastikan bertemu lagi. Now this might be a mistake that I'm calling you the slave, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you anywhere you are. Ooh, these ordeals that I walk through. Ooh, I risk to be close to you. Ooh, these ordeals keeping me from you. Ooh, I risk to be close to you. Close to you. I didn't notice what I lost until all the lights were off, and not knowing what you're up to torture me. Now this might be a mistake, we're broken in so many ways, but I piece us back together slowly. Ooh, Maybe I'm just a fool. I still belong with you anywhere you are. Ooh, these ordeals that I walk through. Ooh, I risk to be close to you. Ooh, these ordeals keeping me from you. Oh, I risk to be close to you. Close to you. Close to Fauzia featuring John Legend with Minefields ya, membawa kita ke menit yang ke-51 dari pukul 11 Six Pams. Kita masih bersama di Intips, informasi dan tips, yes. Dan masih ngomongin soal Son Horeg tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya kan sudah ada nih korban jiwa dari si Son Horeg ini sendiri begitu kan. Nah apakah ada kemungkinan ya kita yang menjadi korban bisa minta ganti rugi sama pemerintah? Mari kita cari tahu ya. Oke, Son Horeg yang mana musik jalanan dengan suara yang sangat keras, menggelegar dan bass yang merentum sehingga menciptakan getaran yang kuat ini viral di Indonesia dan baru saja memakan korban jiwa ya di Desa Seluk Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Lantas kan pertanyaannya, kalau udah menjadi korban akibat Son Horeg apakah bisa minta ganti rugi kan tadi gitu ya. Diketahui seorang ibu muda berusia 38 tahun asal Lumajang bernama Ani Mutmainah meninggal dunia saat menyaksikan karnaval Son Horeg ini di desanya ya. Oke, tadi sudah kita sampaikan juga, dan sang suami Mujiarto menyebut Anik memang menyukai kegiatan yang menggunakan Son Horeg. Dia kerap mendatangi lokasi-lokasi yang tengah menyelenggarakan kegiatan dan menggunakan Son Horeg begitu ya. Oh emang suka ibunya ya. Di karnaval desa Anik datang bersama kakaknya Sofia. Naasnya acara yang ia gemari itu justru malah merenggut nyawanya. Di tengah keramaian karnaval, Anik tiba-tiba merasa pusing dan pingsan ya. Ketika dilarikan ke rumah sakit ternyata dia sudah berada dalam kondisi henti napas dan juga jantung ya. Jadi meskipun sudah ada pertolongan pertama tapi dampaknya tidak signifikan ya, sehingga ia pun meninggal dunia. Oke, meninggal akibat Son Horeg bolehkah lapor polisi? Nah,
Melansir dari hukum online nih Six Pams, penggunaan sound horeg di tempat-tempat umum dengan tingkat keramaian tinggi seperti pesta pernikahan, karnaval, arak-arakan hingga panggung hiburan rakyat maka harus mengantongi izin keramaian dari kepolisian ya. Jika penyelenggara sound horeg yang menimbulkan keramaian tidak memiliki izin, maka penyelenggara dapat dijerat berdasarkan pasal 510 KUHP lama, yakni pidana denda paling banyak Rp375.000 atau pidana kurungan paling lama 2 minggu. Kemudian apabila sound horeg disetel di malam hari tanpa izin, penyelenggara bisa menyatakan melanggar pasal 503 KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225.000. Dalam penjelasan lebih lanjut, apabila sound horeg ini menimbulkan kehancuran ataupun kerusakan karena suatu kealpaan atau ketidaksengajaan, maka penyelesaiannya berada di bidang hukum perdata ya. Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali penyebab kerusakan tersebut, yakni apakah kehancuran dan juga kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan atau mungkin memang karena penyelenggaraan sound horeg ini tadi ya. Dan pihak yang merasa dirugikan oleh adanya sound horeg dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum atau PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yakni tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ya, seperti itu Six Pams. Jadi popularitas sound horeg itu semakin melejit setelah pandemi COVID-19 di tahun 2020 ya. Banyak masyarakat yang merindukan hiburan di luar rumah kan, seperti karnaval dan juga pesta rakyat. Dan kini sound horeg menjadi bagian tak terpisahkan dari konser dan juga pesta rakyat, terutama di wilayah Jawa Timur, di mana tren ini paling banyak ditemui itu ya memang di sana daerah Jawa Timur ya. Jadi kalau masalah bisa menuntut bisa ya, tadi sudah kita hadirkan juga pasal berapa ya, pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ya. Tapi dilihat dulu benar-benar karena kesalahan sound horeg kah atau mungkin karena yang lain, begitu intinya. Jadi korban sound horeg apakah bisa minta ganti rugi? Bisa banget gitu ya. Oke Six Pams, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk Intips, informasi dan tips. Dan sepertinya saya juga harus rehat sejenak ya. Kita bakal puterin lagu-lagu yang asik kok setelah ini menemani istirahat siang semuanya. Untuk semua warga SMA Negeri 6 Palembang, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton ya. Yang dari luar SMA Negeri 6 juga terima kasih banyak untuk guru-guru piket ya. Untuk semua guru, siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang, anak-anak broadcasting ya. Kemudian juga teman-teman dari staf tata usaha juga, terima kasih banyak semuanya sudah nonton. Dan semoga terhibur ya, dan semua informasi yang dihadirkan juga semoga memberikan semangat tersendiri ya, informasi baru untuk kita semuanya pastinya. Yes, jangan sampai lupa untuk sholat ya, untuk siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang, karena sebentar lagi bakalan azan. Jadi silakan mengambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat dan makan pastinya sebelum kembali beraktivitas lagi di jam 1 siang untuk kembali rutinitas belajar mengajarnya ya, kegiatan belajar mengajarnya. Oke Six Pams, sepertinya Ayu Gusum menemani kamu sampai di sini saja. Kita bakal puterin lagu-lagu asik saja setelah ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Bye-bye. Kita rasa setelah bersama, usahakan semua kira-kira
bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingatlah kita selalu dan tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya akan datang. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut bertemu.
secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.